بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, pembicaraan terakhir dalam kajian Asmaul Husna adalah nama Allah yang ketujuh, yaitu Ahad. Ahad artinya Allah Subhanahu wa taala Maha Esa. Ada tiga keesaan Allah yang mesti menjadi keyakinan kita. Dan tiga keesaan ini, tiga tauhid ini berdasarkan istiqra'un nusus. Artinya ketika kita melihat dalil-dalil yang berbicara tentang tauhid, lalu kita lakukan kompilasi, semua dalil-dalil tauhid dikumpulkan. Dari keseluruhan dalil-dalil tauhid itu ternyata tidak keluar dari tiga macam. Terkadang tauhid itu adalah tauhid rububiyah atau uluhiyah. Dan terkadang Al-Quran berbicara tauhid dengan kategori tauhid rububiyah. Dan yang ketiga, terkadang tauhid dalam bahasan Al-Quran adalah tauhid asma was sifat. Maka tiga kategori tauhid ini adalah sebuah ijtihad terhadap kompilasi dalil-dalil dalam Al-Quran. Dan tentu sebagian ulama melihat aspek lain, lalu muncul pembagian lain. Imam Al-Qushairi rahimahullah, beliau mengatakan tauhid itu ada tiga macam. Pertama, tauhidul haqqi lil khalq. Yang kedua, tauhidul khalqi lil haqq. Yang ketiga, tauhidul haqqi lil haqq. Itu menurut pembagian Imam Al-Qushairi. Imam Abu Abdurrahman As-Sulami, ulama abad keempat, dalam kitab Tabaqatus Sufiyah, beliau menyebutkan tauhid itu ada empat macam. Pertama adalah tauhiduz zat, yang kedua tauhidu as-sifat, yang ketiga tauhidul af'al, dan yang keempat adalah tauhidus sifat. Jadi masing-masing ulama menyebutkan pembagian tauhid berdasarkan ijtihad sendiri. Jamaah sekalian yang saya hormati, ada juga ulama kita yang menyebutkan tauhid tiga macam. Yang pertama tauhidul ma'rifah, yang kedua adalah tauhidut tanzih, dan satu lagi saya lupa yang ketiga. Jadi intinya pembagian tauhid ini ijtihad. Ada yang membaginya menjadi empat seperti Imam As-Sulami, ada yang membaginya tiga seperti Imam Al-Qushairi tadi. Nah, pembagian tauhid ke dalam tiga kategori ini disebutkan oleh banyak ulama. Dari mazhab Syafi'i
yang menyebutkan 3 kategori tadi, tauhid uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat, adalah Imam Muhammad bin Ali Al-Muqrizi, ulama besar dalam mazhab Syafi'i yang hidup di abad ke-6. Muhammad bin Ali Al-Muqrizi Asy-Syafi'i. Beliau punya kitab tauhid namanya Tajridut Tauhid. Beliau menyebutkan 3 kategori ini. Jadi maksud saya jemaah sekalian, ada satu pola berpikir yang menyesatkan pembagian tauhid ke dalam 3 kategori tadi. Siapa yang membagi tauhid menjadi uluhiyah, menjadi rububiyah, menjadi asma wa sifat, ini pembagian sesat. Tidak ada dalil pembagian yang 3 itu. Seharusnya kalau pembagian yang 3 ini disesatkan, sebetulnya lebih bersifat emosi. Karena mereka menyesatkan 3 kategori ini disebabkan karena dipopularkan oleh Imam Ibnu Taimiyah, dipopularkan oleh Imam Ibnu Qayyim. Jadi ada pihak-pihak yang gak senang dengan Ibnu Taimiyah rahimahullah, sehingga mereka menyesatkan 3 kategori ini. Sehingga penyesatan 3 kategori ini bukan karena 3 kategorinya, tapi karena sosok Imam Ibnu Taimiyah. Kalau 3 kategori ini disesatkan karena tidak ada pembagian yang 3 ini, mestinya ulama-ulama yang tadi juga sesat. Imam Al-Qushairiyah dalam kitab Risalatul Qushairiyah mestinya disesatkan. Dia membagi tauhid dalam 3 kategori, nggak ada dalilnya. Imam Abu Abdurrahman As-Sulami dalam kitab Tabaqatus Sufiyah, beliau menyebutkan tauhid ada 4 macam. Itu juga mestinya disesatkan, karena Al-Quran nggak menyebutkan tauhid itu 4 macam. Ya, jadi kesimpulannya, pembagian ilmiah sifatnya ijtihadiyah, dan ijtihadiyah itu nggak bisa disesatkan. Gerakan-gerakan salat dikategorisasi ulama kita ke dalam 3 kategori. Ada yang rukun, ada yang wajib, ada yang sunnah. Ini dalam mazhab Ahmad. Dalam mazhab Syafi'i ada yang rukun, ada sunnah abad, ada sunnah hayat. Nah, ini kategorisasi seperti ini ijtihad. Ya, ijtihad itu tidak bisa disesatkan. Wallahu ta'ala alam. Baiklah. Jadi keimanan terbesar, keimanan terpenting di dalam Asmaul Husna Al-Ahad, Allah Maha Esa, meyakini bahwa Allah memiliki 3 keesaan, 3 tauhid. Keesaan dan tauhid yang pertama adalah tauhid rububiyah, yang kedua adalah tauhid uluhiyah, dan yang ketiga adalah tauhid asma was sifat. Kalau misalnya 3 tauhid ini ingin disingkat menjadi satu, silakan mengatakan tauhid asma was sifat. Karena di dalam tauhid asma wa sifat sudah tercakup tauhid rububiyah dan sudah tercakup pula tauhid uluhiyah. Ya, misalnya ketika dalam asma wa sifat Ar-Razzaq, Allah Maha memberi rezeki, itu tauhid rububiyah. Misalnya ketika Allah Subhanahu wa taala Allah Maha diibadahi, Allah itu artinya Maha diibadahi, itu tauhid ubudiyah atau uluhiyah. Jadi ada 3 kategori tauhid tadi, tapi dari 3 kategori ini kalau Anda ingin merampingkannya menjadi satu, maka muncullah tauhid asma was sifat. Karena 3 kategori tauhid itu sepenuhnya tercakup di dalam. Hanya saja perlu dilakukan rincian rububiyah uluhiyah supaya memudahkan orang di dalam memahami tauhid. Baik jemaah sekalian yang saya hormati, malam ini kita memasuki Al-Asmaul Husna yang ke-8 pada halaman 35. Asmaul Husna yang ke-8 yaitu nama Allah As-Samad. Nama Allah As-Samad. Penulis menyebutkan As-Samad
setelah urutan Al-Ahad karena Al-Quran juga menyebutkan As-Samad setelah Al-Ahad. Jadi mengikuti pola Al-Quran, inilah alasan utama kenapa penulis menyebutkan As-Samad setelah Al-Ahad. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Anda lihat dalam surat Al-Ikhlas ini bahwa Allah menyebutkan Ahad dan As-Samad bersamaan dengan mendahulukan Ahad. Dan Anda lihat dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu an, sewaktu Nabi kita alaihi salatu wassalam mendengar seorang laki-laki berdoa, Allahumma inni as'aluka ya Allah al-ahad as-samad alladzi lam yalid wa lam yulad, sampai akhir. Dalam hadis ini laki-laki itu pun berdoa dengan menyebutkan ahad dan as-samad bersamaan dan menyebutkan ahad terlebih dahulu. Perlu untuk melihat pola penyebutan Al-Quran terhadap as-satu asmaul husna agar kita mengikuti pola Al-Quran itu di dalam doa. Soalnya kalau Anda berdoa Allahumma ya ahad ya Razzaq, Anda memang tidak salah, tapi Anda juga tidak tepat-tepat sekali. Anda tidak salah karena tidak ada kekeliruan makna, tapi Anda tidak tepat karena tidak mengikuti pola Al-Quran dalam penyebutan Asmaul Husna. Al-Quran menyebutkan Ahad bersamaan dengan As-Samad. Hadis pun menyebutkan Ahad bersamaan dengan As-Samad. Maka ketika Anda di dalam berdoa menyebutkan Ahad, seharusnya jangan dipisah dari As-Samad. Allahumma ya Ahad, Allahumma ya Samad. Itu cara yang betul. Jadi usahakan selalu mengikuti pola penyebutan Al-Quran ketika Anda menyebutkan Asmaul Husna di dalam doa. Contoh yang kedua, misalnya Anda berdoa Allahumma ya Rahimu ya Ghafur. Memang tidak salah, tapi tidak tepat. Karena pola penyebutan Al-Quran, Ghafur dulu baru Rahim. Kalau Anda katakan Allahumma ya Ghafuru ya Rahim, itu bagus. Jangan dibalik. Jadi usahakan mengikuti pola penyebutan Al-Quran terhadap Asmaul Husna ketika Anda menyebutkannya di dalam doa. Jemaah sekalian, apa arti dari As-Samad? As-Samad ini termasuk termasuk kata yang ijaz. Satu kata dengan memiliki banyak makna. Di kalangan ulama-ulama tafsir tidak kurang 30 tafsir dari As-Samad. Tidak kurang ada 30 penafsiran ulama tentang kata As-Samad. Ada yang menyebutkannya al-masmud wal maqsud. Ada yang menafsirkannya alladzi la jawfa lahu. Ada yang menafsirkannya dengan as-sayyid. Ada yang menafsirkannya dengan al-maula. Ada yang menafsirkannya dengan ar-rabbu. Ada yang menafsirkannya dengan al-malik. Jadi ada 30 penafsiran As-Samad di kalangan ahli tafsir. Nah, tapi jemaah sekalian yang saya hormati, di sini dalam terjemahan Departemen Agama, As-Samad diartikan adalah tempat bergantung atau yang maha digantungkan kepadanya segala harapan. Terjemah ini sangatlah betul, sangatlah tepat. Karena dari beberapa tafsir-tafsir yang saya katakan, semuanya bisa disatukan di dalam satu tafsir, yaitu yang maha digantungkan kepadanya segala harapan-harapan. Alladzi yuqsadu wa yusmadu ilaihi bil hawajij. Yang menjadi tujuan dalam segala hajat dan keinginan. Itulah As-Samad. Baik.
seorang manusia menjadi tujuan kita dalam satu hajat, maka manusia tidak dinamakan as-samad. Ya, karena Allah as-samad adalah yang maha menjadi tujuan bagi segala harapan-harapan, yang maha digantungkan kepadanya segala hajat dan keinginan. Seorang manusia digantungkan kepadanya paling satu hajat. Contoh, Anda ingin pendidikan, tujuan Anda dalam pendidikan ini adalah guru-guru. Maka guru, tujuan Anda untuk satu keinginan. Ketika Anda sedang sakit, tujuan Anda untuk kesehatan adalah dokter. Tapi apakah ada manusia yang menjadi tujuan Anda untuk segala keinginan? Apakah ada manusia yang digantungkan kepadanya segala harapan? Tidak ada. Oleh sebab itu Anda lihat, Allah menyebutkan as-samad beralif lam, tapi Allah menyebutkan ahad tidak beralif lam. Qul huwallahu ahad, tidak ada alif lam. Ayat yang kedua, Allahus samad beralif lam. Alif lam dalam kata as-samad dinamakan dengan alif lam istighraq. Alif lam istighraq ini artinya maha. Maha digantungkan kepadanya segala kebutuhan, segala. Kalau seorang dokter, Anda gantungkan kepada dokter harapan sembuh, tapi itu hanya satu harapan. Maka ketika hanya satu harapan yang digantungkan kepada dokter, dokter ini dinamakan samad, enggak boleh beralif lam. Guru digantungkan kepadanya harapan pendidikan. Guru adalah tujuan untuk keinginan kita terhadap pendidikan. Tapi hanya ada satu yang digantungkan kepada seorang guru, yaitu pendidikan. Maka guru dinamakan samad, tidak boleh beralif lam. Adapun as-samad dengan beralif lam hanya Allah. Karena alif lam itu artinya segala. Istighraqul jins, segala. Dua segala. Pengertian alif lam itu dua segala. Maksudnya segala makhluk menggantungkan segala harapan kepada Allah. Jadi bukan cuma satu makhluk yang menggantungkan segala harapan kepada Allah, tetapi segala makhluk menggantungkan segala keinginan kepada Allah Azza wa Jalla. Maka alif lam itu dinamakan istighraq, mengandung dua arti segala. Segala makhluk bergantung kepada Allah dalam segala keinginan. Jemaah sekalian yang saya hormati, sebagian ulama kita mengatakan surat Al-Ikhlas oleh Nabi disebutkan sepertiga Al-Quran. Di antara alasannya karena Asmaul Husna Ahad dan As-Samad tidak ditemukan kecuali dalam surat Al-Ikhlas. Artinya 113 surat Al-Quran tidak ada yang menyebutkan ahad dan tidak ada yang menyebutkan samad. Kedua Asmaul Husna ini hanya ada dalam surat Al-Ikhlas. Ini salah satu alasan dan rahasia maka surat Al-Ikhlas dinamakan sepertiga Al-Quran. Jemaah sekalian yang saya hormati, As-Samad artinya yang maha digantungkan kepadanya segala keinginan, segala harapan. Maka ada 3 catatan penting tentang As-Samad. Catatan yang pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala As-Samad, makanya Allah Ahad. Jadi digandengkan ahad dengan as-samad karena alasan Allah ahad adalah as-samad. Allah as-samad maka Allah adalah ahad. Penjelasannya begini. Allah itu esa. Iya.
Karena Allah Esa, maka Allah satu-satunya tempat menggantungkan harapan. Nggak ada yang kedua lagi tempat menggantungkan harapan. Allah As-Samad tempat menggantungkan harapan, segala harapan. Makanya Allah itu Ahad. Nggak ada lagi yang kedua, yang ketiga. Misal saja. Misalnya ada tempat menggantungkan harapan yang kedua, berarti Allah itu tidak Ahad. Tapi ketika semua harapan hanya ada pada Allah, semua harapan hanya ada pada Allah, tidak ada pada yang lain, makanya Allah itu Ahad. Jadi demikian As-Samad, alasan kenapa Allah Ahad. Di tangan Allah terdapat segala keinginan, tidak di tangan siapa-siapa, hanya di tangan Allah saja. Makanya Allah itu Esa. Sebab kalau ada tempat kita berharap selain Allah, berarti Allah itu enggak Esa. Yang kedua, yang ketiga, ini catatan pertama. Catatan yang kedua, jemaah sekalian, ulama-ulama kita menyebutkan As-Samad tempat digantungkan segala harapan, tempat tujuan segala keinginan. Maka As-Samad itu maknanya mencakup seluruh Asmaul Husna. Sekali lagi, makna dari As-Samad mencakup seluruh Asmaul Husna. Maksudnya apa? Allah tempat berharap, karena Dia Ar-Rahman, penyayang. Kalau Allah tidak Rahman, tidak mungkin Allah tempat kita berharap. Allah Ar-Razzaq, maka Allah Samad tempat berharap. Kalau Allah tidak maha memberi rezeki, niscaya Allah bukan Samad tempat berharap. Allah Subhanahu wa taala Asy-Syafi, maha menyembuhkan, makanya Allah Samad tempat berharap. Kalau Allah tidak maha menyembuhkan, Allah enggak mungkin tempat berharap. Jadi ketika Allah itu Samad, tempat mengharapkan segala-galanya, berarti semua Asmaul Husna terkandung di dalam As-Samad. Allah maha diharapkan karena Dia Ar-Rahman, karena Dia Ar-Razzaq, karena Dia Al-Ghafur, karena Dia Ar-Rahim, karena Dia As-Salam, karena Dia Al-Mu'min. Kalau Allah tidak Razzaq, Dia bukan As-Samad. Kalau Allah tidak Ar-Rahman, Dia bukan As-Samad. Kalau Allah tidak As-Salam, tidak maha memberi keselamatan, maka Allah bukan As-Samad. Jadi jemaah sekalian, As-Samad tempat bergantung segala makhluk dalam segala kebutuhan. Berarti di dalam makna As-Samad ini terdapat seluruh Asmaul Husna. Jadi kalau Anda berdoa kepada Allah, Allahumma ya Ahad, Allahumma ya Samad, ketika Anda memanggil Allah As-Samad, seolah-olah Anda telah memanggil Allah dengan semua Asmaul Husna. Sebab Allah itu Samad tempat berharap karena Dia Ar-Rahman, karena Dia Al-Karim, karena Dia Al-Wahhab, karena Dia Al-Ghani, karena Dia Al-Qawi. Kalau Allah enggak maha kaya, Al-Ghani, enggak mungkin Allah tempat berharap. Kalau Allah tidak Al-Wahhab, maha memberi, enggak mungkin Allah As-Samad tempat berharap. Maka di antara keagungan As-Samad, bahwa makna As-Samad mencakup seluruh makna dari Asmaul Husna. Catatan penting ketiga tentang As-Samad, As-Samad tempat mengharapkan segala-galanya. Itu arti As-Samad. Maka catatan yang ketiga, Allah tidak membutuhkan segala-galanya dan segala-galanya tidak lepas dari Allah. Allah tidak membutuhkan segala-galanya, namun segala-galanya tidak bisa lepas dari Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak membutuhkan segala-galanya karena Allah lah segala-galanya bagi segala-galanya. Segala-galanya tidak bisa lepas dari Allah karena kebutuhan segala-galanya ada pada Allah. Semua kebutuhan Anda ada pada Allah, maka Anda enggak mungkin lepas dari Allah.
Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah dalam kitab Risalatul Ubudiyah, beliau mengatakan, Anda mampu memutuskan segala hubungan, kecuali hubungan dengan Allah itu nggak mungkin putus. Anda mampu memutuskan hubungan dengan istri, bahkan hubungan dengan anak pun bisa putus, hubungan dengan orang tua sekalipun bisa putus. Misalkan orang tua murtad atau anak murtad, bukankah hubungan itu putus? Adapun hubungan dengan Allah Azza wa Jalla tidak mungkin putus. Ada dua hubungan yang gak mungkin putus dengan Allah. Itu yang Anda bacakan dalam Al-Fatihah. Hubungan yang pertama, iyyaka na'budu, ini gak mungkin putus. Hubungan yang kedua, iyyaka nasta'in, ini pun tidak pernah putus. Sekiranya Anda putuskan hubungan, tak mau minta tolong kepada Allah, siapa yang akan menolong Anda? Jadi terlepas dengan ketakaburan dan kekafiran manusia, manusia nggak mungkin memutuskan dua hubungan dengan Allah. Yang pertama adalah hubungan na'budu, dan yang kedua adalah hubungan nasta'in. Ketika manusia mencoba memutuskan hubungan na'budu, mereka nggak mau beribadah kepada Allah, maka manusia ini rusak. Manusia ini rusak serusak-rusaknya. Anda akan melihat manusia dengan perilaku binatang. Karena fitrah terbesar dalam diri manusia adalah ibadah. Ini kita sudah pernah sampaikan dalam pembahasan Allah. Allah artinya maha diibadahi. Anda laki-laki, berarti laki-laki adalah fitrah Anda. Kalau Anda keluar dari fitrah Anda, namanya kelainan, dan Anda dinamakan bencong. Itu kalau Anda keluar dari fitrah laki-laki. Sementara fitrah terbesar manusia adalah ibadah. Maka apabila manusia mencoba lepas dari fitrah ibadah itu, apa yang terjadi? Anda akan melihat manusia dengan perilaku binatang. Manusia tapi doyan berzina. Manusia tapi zalim dengan orang lain. Manusia mencuri dan korupsi. Di balik semua kejahatan manusia ada satu fakta, yaitu ibadah yang gak bagus. Ini pelacur, berzina, pasti ibadahnya gak bagus. Ini mencuri, korupsi, pasti ibadahnya gak bagus. Karena Allah berfirman, inna salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Jadi di balik segala kejahatan ada ibadah yang rusak. Berarti tanpa ibadah manusia jadi penjahat. Tanpa ibadah manusia menjadi layaknya binatang. Maka dalam surat Al-A'raf Allah berfirman, wa laqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am. Saat hati ini tidak bermanfaat untuk mendapatkan iman, pendengaran dan penglihatan juga enggak bermanfaat untuk menemukan kebenaran, Allah mengatakan ulaika kal an'am. Itu manusia-manusia mirip dengan binatang. Jadi intinya jamaah sekalian, iyyaka na'budu, hubungan yang enggak mungkin putus dari Allah. Sehingga ketika manusia mencoba memutuskan hubungan ibadah, maka manusia menjadi seperti binatang. Hubungan kedua yang tidak mungkin putus dengan Allah, iyyaka nasta'in, hubungan minta tolong. Enggak mungkin Anda putuskan. Kalau Anda tidak minta tolong kepada Allah karena Anda kaya, esok lusa Anda bangkrut, Anda sakit, Anda kesulitan, Anda tetap akan minta tolong kepada Allah Azza wa Jalla. Intinya hubungan iyyaka nasta'in itu enggak pernah putus. Hubungan iyyaka na'budu pun tidak putus. Namun sekali lagi, orang-orang yang mencoba memutuskan hubungan iyyaka na'budu, mereka enggak mau ibadah kepada Allah. Mereka menjadi manusia tapi dengan perilaku binatang. Baik jemaah sekalian yang saya hormati. Jadi Allah Subhanahu wa taala As-Samad, tempat berharap segala makhluk
dalam segala keinginan. Ya. Kalau Allah yang maha diharapkan berarti Allah tidak membutuhkan siapa-siapa. Tapi semuanya membutuhkan Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman dalam Al-Quran, ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyul hamid. Dalam surat Fatih, wahai sekalian manusia, kalian membutuhkan Allah. Allah memperkenalkan kita. Kata Allah, kalian itu fuqara. Kalian tidak pernah kaya di depan Allah. Kalian kaya di depan sesama kalian, tapi di depan Allah kalian semua adalah fuqara. Kalian semua adalah orang miskin. Wallahu wal ghani, dan Allah dialah yang maha kaya. Allah maha kaya karena Allah memiliki segalanya. Al-Hamid, dan Allah maha terpuji. Kekayaan di tangan Allah adalah kekayaan yang terpuji. Karena kekayaan Allah disertai dengan Ar-Razzaq, Allah maha memberi. Maka kekayaan di tangan Allah Ghaniyun Hamid, kekayaan yang terpuji. Perhatikan ayat ini. Allah berbicara tentang manusia dan Allah pun berbicara tentang dirinya. Allah berfirman, hakikat kalian adalah fuqara, dan hakikat aku, kata Allah, Al-Ghani, maha kaya. Aku punya segala-galanya. Maka kalian yang miskin dan aku memiliki segala-galanya, bisakah kalian dipisahkan dari Allah? Enggak bisa. Ya, enggak bisa. Manusia yang fakir, Allah yang maha kaya, enggak bisa dipisahkan sama sekali. Oleh sebab itu dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yas'alillah yaghdab alaihi." Siapa yang enggak berdoa kepada Allah, Allah marah kepadanya. Lalu ada juga orang yang seolah-olah logis, tapi malah enggak logis. Orang itu mengatakan, ini saya dengar 2 hari lalu, tidak usah minta kepada Allah, Allah sudah tahu kebutuhan kita. Perbanyak saja istighfar. Jadi orang ini berpikir berdoa itu untuk memberitahu Allah tentang kebutuhan kita. Allah tidak perlu diberitahu, dan doa ini bukan untuk memberitahu Allah. Doa itu adalah cara seorang hamba merendah, cara seorang hamba menghinakan diri di depan Allah. Maka Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau mengatakan, apabila Anda perhatikan kehidupan orang-orang yang takabur, biasanya tidak banyak berdoa kepada Allah. Karena orang yang banyak berdoa kepada Allah, hatinya nggak mungkin takabur. Kenapa? Coba Anda renungkan bahasa-bahasa doa. Ya Allah, aku meminta kepadamu. Meminta. Ya Allah, aku berlindung kepadamu. Ya Allah, berikanlah aku. Semua bahasa doa adalah bahasa merendahkan diri. Semua bahasa doa adalah bahasa menghinakan diri. Ya Allah, akulah hamba yang banyak dosa. Akulah hamba yang nista dengan banyak maksiat. Ampunilah aku. Maka Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala mengatakan, semua orang yang banyak berdoa tidak mungkin takabur. Karena bahasa-bahasa doa adalah bahasa merendah. Apabila manusia sering berbahasa merendah di depan Allah, akan hilang takabur. Maka Anda banyak-banyaklah berdoa. Ya, sekali lagi logika yang tadi Anda nggak usah pakai. Doa itu bukan untuk memberitahu bahwa Anda butuh uang. Doa itu bukan memberitahu bahwa Anda butuh perlindungan. Bukan memberitahu, karena Allah udah tahu sebelum Anda kasih tahu. Tapi tujuan doa nomor 1 adalah bagaimana seorang hamba menghinakan diri di depan Allah. Bagaimana seorang hamba merendahkan diri di depan Allah Azza wa Jalla. Nah, apa yang dikatakan Imam Ibnu Qayyim tadi itu camkan baik-baik. Kalau Anda termasuk orang yang merasa punya sifat takabur, sifat sombong, cobalah lebih banyak berdoa. Di dalam doa Anda selalu menyebutkan, Anda berbicara dengan bahasa-bahasa merendah, bahasa-bahasa menghinakan diri. Nah, maka bahasa-bahasa merendahkan diri ini yang membuat takabur Anda semakin hilang, terkikis, dan akhirnya bersih. Baik jemaah sekalian yang saya hormati,
Allah Subhanahu wa taala berfirman di sini ayat 35, Allahus Samad. Allah kepadanya bergantung segala makhluk. Bergantung segala makhluk kepada Allah dalam segala kebutuhan. Maka Anda kalau mau berdoa, apa sih kebutuhan Anda? Anda butuh uang, Anda butuh rezeki, Anda katakan Allahumma ya Ahad, Allahumma ya Samad. Jangan ucapkan sekali, ucapkan 3 kali, 5 kali, 10 kali. Sampai hati Anda benar-benar merasakan makna Ahad dan As-Samad itu. Dan Anda ingin katakan kepada antum semua jamaah sekalian, di antara kenikmatan yang luar biasa dalam ibadah, ketika hati Anda merasakan makna Asmaul Husna itu. Makna Asmaul Husna Anda rasakan dengan hati Anda itu luar biasa. Tengah malam misalnya Anda berdoa, Allahumma ya Ghafur, Allahumma ya Rahim. Anda rasakan maknanya, itu nikmat sekali. Begitupun ketika Anda dalam keadaan membutuhkan, lagi butuh uang, kebutuhan mendesak, lalu Anda tahu bahwa Allah tempat berharap dan bergantung, kemudian Anda memanggil Allah, panggil Allah dengan lisan, dan jangan pernah hati Anda tak ikut. Allahumma ya Ahad, ya Allah hanya Engkau Tuhan, tidak ada lagi selain dirimu. Allahumma ya Samad, ya Allah Engkau tempat berharap, tidak ada tempat berharap selain dirimu. Sebutkan 2 kali, Allahumma ya Ahad, Allahumma ya Samad, Allahumma ya Ahad, Allahumma ya Samad, sampai hati Anda merasakan makna As-Samad dan makna Ahad. Setelah itu sampaikan keinginan, Allahumma rzuqni, Allahumma rzuqni, Allahumma rzuqni. Ingat dalam doa dianjurkan 3 kali. Anda sebutkan Asmaul Husna 3 kali, kemudian Anda sebutkan pula keinginan Anda 3 kali. Allahumma ya Ahad, ya Samad, ya Ahad, ya Samad. Kalaupun lebih dari 3 kali nggak jadi masalah. Kenapa? Saya ingin sampaikan, tujuan utama dalam doa bukan keinginan Anda, tapi tujuan utama dalam doa adalah Allah. Menyanjung Allah dalam doa, itulah tujuan utama. Maka Al-Quran memerintahkan doa sambil menyebut Asmaul Husna 2 kali. Dalam surat Al-A'raf dan di akhir surat Al-Isra. Walillahil asmaul husna fada'uhu biha. Qul ud'ullaha aw ud'ur rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Maka berlama-lama, berbanyak-banyak menyebut Asmaul Husna dalam doa adalah tujuan pertama dari doa. Adapun keinginan Anda itu tujuan yang kedua atau ketiga. Jadi di antara, anggaplah kecerobohan kita dalam berdoa, kita mengabaikan apa yang menjadi tujuan utama dari doa itu, yaitu menyanjung Allah dengan Asmaul Husna. Allahumma ya Rahman, Allahumma ya Rahim, Allahumma ya Razzaq, Allahumma ya Sami'. Puji Allah dengan Asmaul Husna. Karena apa bahasa saya memuji Allah? Perlukah saya buat sajak? Enggak perlu. Anda enggak perlu buat pantun memuji Allah. Pujian untuk Allah yang terbaik Asmaul Husna. Ya Rahman, Ya Razzaq, Ya Karim, Ya Mannan, Ya Ahad, Ya Samad. Itu pujian terbaik bagi Allah. Betapapun Anda letih membuat puisi memuji Allah, itu enggak bermakna. Enggak bermakna dibandingkan Asmaul Husna. Jadi Allah Maha terpuji dan Allah telah mengajarkan kata-kata pujian untuk dirinya. Dan kata pujian untuk Allah adalah Asmaul Husna. Nabi SAW bersabda, "Idza shalla ahadukum falyabda bitahmidillah." Apabila seorang di antara kalian berdoa, maka antarkan doa kalian dengan pujian kepada Allah. Antarkan doa kalian dengan pujian kepada Allah. Jadi harus ada pujian kepada Allah sebagai pengantar doa. Pujian kepada Allah, mungkin Anda katakan Alhamdulillah, mungkin Anda katakan Ya Rahman, mungkin Anda katakan Ya Rahim. Semua Asmaul Husna adalah kata pujian untuk Allah Azza wa Jalla.
Masuk waktu? 4 menit lagi. Baik, penulis berkata as-samad berarti halaman 35 yang digantungkan kepadanya segala harapan dan yang bergantung kepadanya seluruh makhluk. Seluruh makhluk berharap kepada Allah. Binatang-binatang iya. Binatang-binatang berdoa iya. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Abu radhiyallahu anhu, kata Nabi SAW ketika Nuh alaihi salam akan wafat, beliau mengumpulkan anak-anaknya. Lalu Nabi Nuh mengatakan, wahai anakku, aku wasiatkan 2 hal dan aku larang 2 hal. Aku larang 2 hal, syirik dan takabur. Aku wasiatkan 2 hal, yang pertama la ilaha illallah. Karena sekiranya langit dan bumi ditimbang dengan la ilaha illallah, niscaya la ilaha illallah lebih berat. Wasiatku yang kedua, kata beliau, alaikum bisubhanallah wa bihamdi fabiha turzakul khalqu. Kata Nuh alaihi salam, banyak-banyaklah kalian membacakan subhanallah wa bihamdi, karena subhanallah wa bihamdi adalah zikir semua makhluk yang mengakibatkan mereka dapat rezeki. Burung-burung kenapa mereka dapat rezeki? Karena mereka punya zikir. Mereka punya doa. Hanya saja burung-burung itu enggak berdoa seperti Anda berpanjang-panjang. Semua binatang berdoa kepada Allah dengan subhanallah wa bihamdi. Allah berfirman dalam surat Al-Isra, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra, in kullu man fis coba Ustaz, surat Al-Isra di mana penghuni langit semua bertasbih kepada Allah. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdi rabbi walakin la tafqahuna tasbihahum innahu kana haliman ghafura. Semua makhluk, binatang termasuk tumbuh-tumbuhan bertasbih kepada Allah, walakin la tafqahuna tasbihahum, tapi kalian tidak memahami tasbih mereka. Kadang-kadang menurut kita ayam itu berkokok, tapi jangan-jangan dia sedang bertasbih. Yang jelas semua ciptaan Allah bertasbih. Yang hidup seperti binatang, termasuk kerikil-kerikil pun bertasbih. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, Rasulullah pernah mengambil beberapa kerikil dan meletakkannya di telapak tanganku. Rasulullah mengatakan, coba kau dengar. Ibnu Mas'ud mendengarkan telinganya, mendekatkan telinganya. Ibnu Mas'ud mengatakan, aku mendengarkan suara yang berisik. Kerikil-kerikil itu bertasbih kepada Allah Azza wa Jalla. Hadis sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, terkadang kami makan dengan Nabi SAW dan kami mendengarkan makanan ini bertasbih sambil kami masukkan ke dalam mulut. Jadi Anda lihat roti itu mati, Anda lihat nasi itu mati, tapi ternyata tidak. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdi. Semua ciptaan Allah bertasbih subhanallah wa bihamdi. Cuman kalian tidak paham dan kalian tidak mendengar. Jadi oleh sebab itu, nasihat Nabi Nuh kepada anak-anaknya yang kedua, perbanyak subhanallah wa bihamdi, karena subhanallah wa bihamdi adalah doa dan zikir semua makhluk untuk mendapatkan rezeki dari Allah Azza wa Jalla. Ini artinya Anda banyak baca subhanallah wa bihamdi, maka akan terbuka pintu-pintu rezeki. Anda dalam keadaan sulit, misalnya sudah subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, dan alhamdulillah Anda membacakannya pagi berapa kali? 100 kali. Anda membacakannya sore berapa kali? 100 kali juga. Karena subhanallah wa bihamdi masuk dalam urutan zikir pagi dan petang, dibacakan 100 kali pagi, 100 kali petang. Baik jemaah sekalian, kita kumandangkan azan. Oh.